Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ramadan Hidayat dari kelompok 8. Ini saya akan presentasikan dan menjelaskan tentang analisis tani kentang di Semende. Materinya mencakupi pertama yaitu profil usaha tani Semende, terus karakteristik tani kentang di Semende, faktor-faktor gaya produksi kentang, hubungan tenaga kerja dengan TP, AP, dan MP. 5. Analisis biaya produksi kentang. 6. Efisiensi dan strategi dalam usaha tani kentang. Profil usaha tani kentang di Semende. Semende merupakan daerah dataran tinggi yang sebagian sangat cocok untuk tanaman kentang. Bagian besar petani di sana masih menggunakan cara tradisional dan sangat bergantung pada tenaga kerja manual mulai dari menanam, memupuk, hingga panen. Biaya produksi kentang di wilayah ini berkisar berkisar 55 sampai 70 juta rupiah per hektar dalam satu musim tanam. Namun hasil panen namun hasil panen rata-rata baru mencapai 14 sampai 16 ton per hektar. Padahal potensi hasil turunannya bisa mencapai 20 sampai 25 ton per hektar. Jika penggunaan bibit dan teknik budidaya lebih optimal, ini berarti masih ada jarak antara hasil aktual dengan potensi maksimal, dan inilah yang menjadi fokus analisis kita. Selanjutnya yaitu karakteristik petani kentang di Semende. Ya, jika kita lihat karakteristik taninya, mayoritasnya yang pertama berusia 36 sampai 45 tahun. Dengan tingkat pendidikan terbanyak adalah SMP hingga SMA. Luas lahan rata-rata hanya 0,5 sampai 1 hektar, sehingga petani termasuk dalam kategori lahan kecil. Walaupun pengalaman bertani mereka sudah cukup lama, yaitu 5 sampai 10 tahun, produktivitas ini masih belum maksimal karena beberapa hal seperti penggunaan bibit lokal, pemupukan yang belum tepat, dan terakhir teknologi budidaya yang masih sederhana. Hal-hal inilah yang membuat hasil panen aktual belum bisa mencapai potensi tertingginya, yaitu faktor-faktor biaya produksi. Biaya produksi usaha tani kentang terdiri dari beberapa komponen, misalnya bibit, tenaga kerja, pupuk, pestisida, dan sewa lahan dan alat. Namun, dari semua komponen tersebut, yang paling besar adalah biaya bibit. Petani membutuhkan sekitar 2.000 kilo bibit per hektar, sehingga biaya bibit menjadi komponen paling dominan. Setelah bibit, komponen yang paling besar adalah biaya tenaga kerja, karena seluruh kegiatan budidaya masih dilakukan secara manual. Komponen lainnya seperti pupuk dan pestisida jumlah tidak sebesar dua komponen tadi. Dan sewa lahan dan alat merupakan penunjang dari produksi kentang tersebut. Selanjutnya bisa kita lihat pada tabel berikut. Komponen biaya paling tinggi yaitu bibit kentang sekitar 2.000 kilo dan total biaya 35 juta, merupakan setengah dari modal, dan semuanya bertotal sekitar 63 juta rupiah. Lebih dari setengahnya digunakan untuk membeli bibit tadi. Biaya besar lainnya adalah tenaga kerja, sementara komponen lain seperti pupuk, pestisida, dan sewa lahan porsinya jauh lebih kecil. Penjelasan selanjutnya pada kurva biaya titik, bisa terlihat bahwa titik atau batang paling tinggi adalah bibit kentang, karena ini adalah biaya terbesar. Yang kedua diikuti oleh tenaga kerja sebagai komponen biaya terbesar kedua. Yang terakhir komponen lain seperti pupuk dan pestisida terlihat jauh lebih rendah. Jadi dari kurva ini bisa kita lihat bahwa bibit dan tenaga kerja adalah dua komponen yang paling menentukan besarnya biaya produksi. Yaitu hubungan tenaga kerja dengan TP, AP, dan MP. Selanjutnya kita bisa lihat pada tabel berikut hubungan antara tenaga kerja dan hasil produksi melalui 3 TP,
atau total produksi menunjukkan bahwa semakin banyak tenaga kerja yang digunakan, memang mening- ikut meningkat, tetapi kenaikannya mulai melambat pada tenaga kerja bagian akhir. AP, yaitu hasil rata-rata per tenaga kerja, justru menurun ketika tenaga kerja bertambah. Artinya, setiap tenaga kerja tambahan bekerja kurang efisien dibanding tenaga kerja sebelumnya. Hanya yaitu MP, yaitu tambahan produksi setiap kali tenaga kerja ditambah, juga menurun drastis. Awalnya mencapai atas 25, tetapi kemudian turun hanya 10. Jadi lihat pada kurva tersebut, di mana jika makin banyak pada garis TP berwarna hijau, semakin banyak tenaga kerja yang digunakan, produksi yang meningkat, tapi kenaikannya mulai melambat juga. Hanya pada MP, garis biru dengan AP, tidak jauh berbeda, hasil setiap tenaga kerja tambahan bekerja kurang efisien dibanding tenaga kerja sebelumnya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa menambah tenaga kerja memang meningkatkan produksi, tapi tidak selamanya efisien. Ada titik di mana tenaga kerja yang ditambahkan tidak lagi memberikan peningkatan produksi yang sebanding. Ini penting untuk menentukan jumlah tenaga kerja yang optimal, supaya biaya tidak boros dan produksi tetap efektif. Selanjutnya, efisiensi dan strategi usaha tani kentang. Berdasarkan hasil analisis tadi, ada beberapa cara untuk meningkatkan efisiensi usaha tani kentang. Yang pertama, menggunakan bibit unggul agar hasil panen lebih tinggi dan lebih seragam. Kedua, pemupukan berimbang sesuai kebutuhan tanaman agar tidak boros tetapi tetap efektif dan tumbuhnya lebih optimal. Yang ketiga, mengatur jumlah tenaga kerja supaya tidak berlebihan dan tetap sesuai kebutuhan lapangan. Dan keempat, penguatan kelompok tani, misalnya melalui pelatihan, pendampingan, dan akses teknologi. Yang kelima, kemitraan petani dan industri tani, yaitu kerjasama antara petani dan industri. Sama saja dengan empat, yaitu melakukan pelatihan atau training, pendampingan, dan akses teknologi. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, petani dapat menekan biaya sekaligus meningkatkan hasil panen. Jadi, kesimpulannya yaitu, usaha tani kentang di Semende ini memiliki potensi hasil yang cukup besar, tetapi masih belum tercapai karena penggunaan bibit lokal, pemupukan yang tepat, dan teknologi sederhana. Meningkatkan meningkatkan efisiensinya produktivitas yang masih rendah akibat penggunaan bibit lokal, pemupukan tidak berimbang, dan minimnya teknologi diperburuk oleh lemahnya kelembagaan petani dan ketergantungan pada tengkulak. Oleh sebab itu, efisiensi biaya dapat ditingkatkan melalui perbaikan kualitas input, ditingkat, meningkatkan produktivitas tenaga kerja, dan penguatan kelembagaan petani. Sekian, baik, sekian, terima kasih. Terima kasih telah menonton video atau presentasi yang sudah saya paparkan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf jika ada salah kata. Pada Allah saya untuk mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.